Shalom, shalom Elohim, Bapak Ibu Saudaraku dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Yeshua Hamasya Elohim, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa kekal sampai selama-lamanya. Halo, shalom. Shalom Elohim, shalom Bucang Juli, shalom Elohim mempelai, selamat sore juga sayang, shalom Elohim, saudara Edward War, shalom Elohim. Iya, angin ya, iya, di sini berangin. Di sini berangin ya, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, berangin. Bucan Diana, shalom Elohim, selamat sore juga saya. Pak Simon Sugi, shalom Elohim mempelai ilahi roh kebenaran, selamat sore juga Bapak Ibu saudara sekalian. Ucan Rosdiana, selamat sore. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Hati-hati bisa masuk angin, bikin batuk-batuk. So batuk-batuk ini, Pucan Juli. So gatal-gatal ini leher ya. kurang fit memang ya. Tapi kan yang penting masih dapat dengar suara. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Di sini berangin Bapak Ibu. Ini pot-pot bunga coba. So 7-8 kali jatuh terus coba ini pot-pot bunga saya. DP angin kencang sekali no, angka-angka pot. Kalau tak lanjut kencang lagi sampai itu pohon-pohon di depan ini patah-patah. Iya kan? Ini belum kencang sekali ini, belum. Halo, shalom Bucan, saudara dan saudariku Nelson Poluan, shalom Elohim mempelai, selamat sore. Bucan Margarin Trompas hadir. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bucan-bucan semakin bahagia, semakin happy, semakin diberkati Tuhan ya. Bucan Wenti Nur, shalom Elohim, selamat sore mempelai tercantik Bapak Yahweh Bunda Bey, selamat sore. Hati-hati nanti mempelai jatuh juga. Apa guna dan itu tongkat? Tongkat dan kayu so ada. Tenang saja. Kalau jatuh tinggal pegang di tongkat no. Pak Simon, Sabah hujan mempelai, haleluya. Hati-hati mau banjir Pak. Putri, saudari Putri Kesia, shalom Elohim mempelai ilahi Bunda Fei, selamat sore juga Say. Apa kabar Say? Apa kabar? Hello Say. Pujilah Tuhan, hai. Hai jiwa, saking beranginnya ini Bapak Ibu ya, coba batuk-batuk mempelai. DP angin pekencang begini coba. Baru habis mandi, baru habis keramas ya. Iya, baru habis mandi ini, so 3 hari ndak mandi. 3 hari ndak mandi coba. Ada. Ini habis mandi air panas. Habis mandi air panas ini. Jadi kan kalau habis mandi air panas kan agak-agak bagaimana gitu ya. Peredaran jalan darah kan agak gimana gitu ya. Agak fresh-fresh ya. Soalnya mempelai suara sakit semua ini, tulang-tulang. Ini badan suara sakit Suara sakit kasihan tolong. Belum lagi nih angin super dahsyat belum juga super dahsyat, ini masih biasa-biasa saja. Kalau super dahsyat ini tak angka semua. Tapi kan selama ini kan masih tak angka ini pot-pot. Kita bicara santai saja.
bicara-bicara santai pada saat ini ya. Karena mempelai baru habis mandi, ya, baru habis mandi air panas, jadi segar. Jadi mempelai live no. Bakasih tunjung dang ini angin tak ber-KTP ini angin haleluya, iya kan? Ini angin tak ber-KTP, nggak punya KTP, dia kasih terbang semua. Ini pot-pot. Kalau so super dahsyat itu pot-pot so terbang sayang. Nggak ada yang tak jejer-jejer rapi begini, nggak ada. Kalau so super dahsyat. Haleluya. Halo Bucan Mary Kayan, salam Elohim mempelai, Roh Kudus, Roh kebenaran, salam kasih. Hujan kami di Sarawak. Baik-baik sayang, baik-baik. Banjir, aduh banyak berdoa ya saudaraku. Bucan Esther karena tiga kali dipukul. Kalau itu kota P 1 kali lagi. Dahsyat, mau dipukul-pukul Bapak Ibu kota-kota ini ya. Shalom Elohim, selamat siang mempelai ilahi. Wow, cahaya sinarnya. Iya. Pengaruh badai angin asmara yang tak ber-KTP ya. Haleluya. Hujan Esther. Hujan Esther di Kurniati. Ini pengaruh badai angin asmara yang tak punya KTP. Memang ini angin kalau dia berhembus dari arah timur, arah selatan, arah barat daya. Nggak ada dia mau pikir-pikir, nggak ada dia mau pusing-pusing. Sedangkan seng semua dia kasih terbang semua. Mau itu kendaraan juga, mau itu ternak, anjing, bebek dia kasih terbang semua, sampai orang dia bisa kasih terbang saudara. Terus manusia lu aku retur, aku terbang, aku bisa terbang. So retur orang sayang. Coba retur duluan kata. Haleluya. So ini Bapak Ibu ya, bergabung dengan manusia-manusia yang tak beriman, yang imannya cuma dangkal sedangkal lutut. Sedangkan mata kaki. Demi akibat begitu saudara. Tuhan yang so datang di dunia, dorang lagi mau naik ke surga, dorang pi naik ke udara dorang. Itu nanti angin di Milton yang angka pada orang. Dan DP rumah-rumah, dan DP mobil, dan DP motor. Angka semua tuh angin Milton, angka semua. Supaya dorang puas. Tuh dorang pe iman cuma semata kaki saja, ya. Pergi gereja cumpi bagosip. Di gereja cuma lihat-lihat di tempat ibadah cuma lihat-lihat mana yang seksi, mana yang gemoy, mana yang cantik, mau dipakai bahasa selingkuh tuh. Tuh manusia-manusia daging ini, darah nafsu dan daging, seks dan cinta, begitu dong pekerjaan. Nggak ada lari-lari di situ, terus saya putar-putar situ. Tuh lingkaran setan kan, lingkaran setan. Haleluya. Nanti orang mau tunggu angin puting beliung sekelas Milton PKK ya. Milton Pespupu yang mau anggap pada orang. Biar nah, orang ada harap-harap itu. Tuhan Yesus datang di muka bumi, mendirikan kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi. Orang tidak mau terima. Orang cuma bilang sesat, nama-nama. Kita mau kasih lem Alteco, orang pemulu. Mau kasih lem Alteco, saya dan pemulu supaya diam. So tidak mempan itu lem lem apa yang satu itu DP nama, so tidak mempan. Pakai Alteco yang tahan lama. Nah, pakai lem Alteco yang tahan saya. Bagaimanakah, tunggu ya, mempelai mau dulu, mau ambil tuh handphone satu supaya ada hiburan sedikit, tidak ada lagu-lagu yang menemani kita ya.
Hmm. Haleluya. Halo shalom Pak Yohanes, Bucan Roliana Simbolon, Saudara Seris Mayo, Bucan Bonsun Instu yang sudah bergabung, Bucan Renungan Love Jesus, Salam Elohim Mempelai. Salam Saudara Londo Java, salam, selamat siang. Semuanya belum juga semuanya ya, Saudara Saleh. Nomor WA nomor WA ada di WA sayang ya. Lihat saja di WA ya, ada itu nomor ya. Nomor alam lain yang keluar. Haleluya. Buka saja WA ya, ada nomor. Ada nomornya Bunda situ. Nomor dari alam lain. Aduh, haleluya. Aduh, haleluya. Halo, shalom. Bucan Beatrix Respati, salam Elohim Mempelai, salam sayang. Bucan Grace Selfie, salam. Bucan Nelson Mempelai, kita sudah yang pergi di gereja, dorang bilang somo hapus kata itu nama kita, bilang hapus jo. Yang penting Tuhan tidak hapus ya, orang penama, biar jodoh orang yang hapus. Mempelai saja dari majelis, dari apa so keluar, so cakar sayang, so cabut. Mau dikasih posisi apa kek, posisi apa. Yang penting Tuhan tidak hapus orang penama ya. Halo shalom saudara adik Rati, Bebani shalom Elohim Mempelai Bapak Yahweh yang elok cantik mempesona di hati Bapak Yahweh, terexcellent haleluya yang amin. Kalau Bapak Ibu ingin memberkati roh Bapak Yahweh, ini anaknya Bapak Yahweh ya, Saudara Rati Lehabu ya. Itu ada nomor rekeningnya Bapak Ibu ya, ada di YouTube di apa. Malaikat-malaikat Tuhan dan manusia-manusia cahaya bertugas 144 orang di muka bumi ini, 140 orang, tidak ada lebih, tidak ada kurang ya. Shalom saudari Metanoia, shalom Elohim. Bunda Fei Mempelai yang teresangi hati Bapak Yahweh, sertai shalom malaikat-malaikat Tuhan, kuat-kuat bersaksi saudaraku ya. Mempelai saja biar sakit, kasihan, biar lemah tubuh, biar sesempoyongan nih. Roh kita itu kuat loh, bersaksi kita kalahkan kelemahan daging kita ini. Maunya daging istirahat, tidur-tiduran, karena sakit semua kan tulang-tulang ini. Kalau batuk flu, demam, meriang, itu kan pengennya istirahat, tapi kan keinginan roh beda. Bersaksi, merenungkan firman siang dan malam, renungan Love Joshua, benar mempelai. Biar gereja hapus nama kita, asal Tuhan jangan hapus. Iya, nama kita ya, tetap sukacita. Iya. Mau tempat ibadah saudara mau dihapus, saudara penama mau dihapus dari kartu keluarga kek, dari gereja kek, tempat ibadah, pusing peduli amat. Orang bilang kalau mati dan bangun, tak usah pakai kubur, buang di laut. Kalau kita pemayat, kalau mau kita mati, seandainya kita kalah tubuh ini toh, kita jatuh dalam dosa toh, kalah tubuh toh. Jatuh dalam dosa itu maksudnya kita so tahu itu dosa, terus kita dekeng, itu jatuh dalam dosa saudara ya. Kalau kita kalah tubuh kan mati ini tubuh, masuk tanah toh, nggak usah dikubur, buang di laut. Ngapain lagi mau dikubur-kubur dalam tanah? Beli tanah lagi, beli lagi kue, beli lagi beras untuk hibur-hibur, baca doa, nggak usah, buang di laut, nggak ada makan ongkos. Yang penting kita peroh masuk surga. Nggak usah mau baca-baca doa, nggak usah. Mamba tunjuk pendeta so kambing semua no. Dorang peroh so kambing saudara. So kambing, dengar ini di alam roh so kambing semua. So pakai fake sana saudara, yang pakai kambing, nggak ada anunya. Saudara kalau mau berubah jadi mempelai, martir, di cake dulu. Ganti Kristus tanya, percaya siapa?
Setan atau Tuhanmu? Tuhan. Krek. Baru kau pero di sana. Berarti kau beriman, masih ada imanmu sama Tuhan, baru. Kalau ndak martir, ndak menderita di dunia, kambing saya. Makanya saya sonda ngapain coba? Yang berdoakan kambing, rohnya ngapain? Cuma di dunia saja mereka masih kelihatan manusia. Di sana kambing. Kambing pakai jas. Haleluya. Jangan tersinggung ya. Tersinggung bertobat. Serang saya habis kau. Makanya kan kira Tuhan mau dikasih bodoh. Makanya Tuhan datang batebus. Cuma dia pesan utama apa? Martir. Martir supaya kalian selamat. Martir lah, kambing semua bajejer dari timur ke barat, barat ke timur, kambing loh. Bawa kitab suci lagi rapi-rapi. Pakai jas-jas mewah, pakai dasi, pakai baju-baju mewah. Apa kalian banyak bunuh, banyak bantal yang manusia roh. Habis kalian. Kita goyang saja. Kalau roh itu tidak ada mau dego-dego mau. Tinggal Tuhan Yesus yang belas kasihan, yang penuh belas kasihan ya, yang batebus. Tinggal Tuhan Yesus yang batebus kalian ya. Tidak percaya lagi Tuhan Yesus sok-sokan. Datang kasih solusi sudah mampus. Binasa dong. Banyak mulu manusia tanah. Apa? Tuhan bilang manusia sombong-sombongnya kamu cuma di atas tanah. Pas kamu masuk dalam tanah minta tolong, minta ampun bataria, disiksa di sana. Siapa yang ngohe jadi kelapa tart kalian. Baso-soan di bumi, di sana jadi kelapa tart. Tahu tuh kelapa tart? Tinggal diadon sayang, kasih ragi dia bangka. Halo Bucan Sirente, salam Elohim mempelai yang cantik elok mempesona hati Bapak Yahweh, kesayangan kita semua, salam. Syukur-syukur Tuhan ada kasih solusi. Mau kasih selamat pada orang masih banyak bantal mau dapat ngoni, mau dapat. Kalau kita goyang saja. Sudah 1000 tahun damai, mau apa pusing peduli amat. Upah dosa maut. Mau bagaya-gaya, jangan kamu takut. Kalau bersujud rendah hati, mau datang sama Tuhan bertobat, pasti selamatkan. Datang dengan angku-angku lagi, aduh, cuma di atas tanah sayang, berani bangku-angku di alam roh, siapa yang berkuasa? Kalau bukan Tuhan Yesus. Habis kamu dicambuk-cambuk sama malaikatnya, Tuhan cambuk di manusia, cambuk. Habis, hukumannya kekal. Kalau di dunia kamu sok-sokan tuh, paling berapa kehidupan? 70, untung-untungan 80 tahun hidup. 70 tahun saja hidup itu so syukur-syukur. So kasih kemurahan Tuhan. Itu pun kau tidak asam urat, kau tidak pengkor, lumpuh, buta. Tak seret-seret, belum lagi kena stroke. Kira gampang hidup di dunia. Ada hukum karma, hukum tabur tuai, sayang. Masih muda-muda begini kayak pastel-pastel sombong. Hello, di situ waras atau normal atau enggak waras? Hidup sebagai manusia sadar. Hukum karma, hukum tabur tuai ada say. Kopi umur tidak begini terus, muda-muda terus. Ada saatnya kekuatan tubuhmu, jasmanimu berkurang. Haleluya, sadar diri, bertobat saja, rendah hati, jangan sombong-sombong, tiada gunanya. Tiada gunanya Anda sombong-sombong. Haleluya. Mana musik hatimu, gendang di hatimu. Siapa suruh lagi ikut-ikut sistem dunia? Katanya konten butuh, konten pintar. Habis kamu di genosida semua.
Sekarang baru mau menyesal, percuma saya. Coba lihat, setan itu berjebak manusia pelan-pelan sayang, halus tapi mematikan ya. Yang pernah saya lihat dari 5-6 tahun lalu sayang, nggak ada yang percaya, sudah sekarang baru buka mata suka jebak semuanya. Itu tinggal sendiri-sendiri saja, selamatkan dirimu sendiri. Katanya pintar, nggak suka dengar roh kebenaran, nggak suka dengar suara kebenaran, gara-gara angku hati toh, angku rohani, angku jasmani leh, haleluya. Rasa sendiri rasa. Waktu dunia ini jalan terus sayang. Dunia ke depan tidak sama seperti ini. Dalam minggu ini juga bulan ini so berubah. Hello. Kenapa magnet bumi ini kan putar terus saudara. Tidak seperti ini. Yang tidak sesuai dengan frekuensi cahaya ya Anda ketinggalan. Anda ketinggalan sayang. Yang tidak sesuai dengan frekuensi cahaya, Anda bakalan ketinggalan. Diputar dengan alam saudara, diputar dengan alam, diputar dengan sakit penyakit. Karena kan yang diisi dalam darah Anda itu kan sakit penyakit, kebinasaan. Boleh kenalan kakak, boleh saya, saudara Rama dan channel. Ini dan coba kenalan di anu. Halo, ucap Kenita Laila, salam Elohim, bunda sayang, salam. Aku udah like, subscribe, kakak, thank you, Tuhan Yesus memberkati ya. Haleluya. Kalau di luar nggak bercahaya loh. Bercahaya nggak kelihatan nggak ya? Welcome to BICI. Ayo kita goyang. Ya saudara, ya gue di sekap di mana sayang, di pohon-pohon atau di mana saudara? Sudah nonton sudah kau saudara Rama, tuh banyak cerita. Kakak umur berapa? 60. Tidak usah tanya umur di sini. Kita di sini ini semakin hari semakin muda karena kita manusia cahaya, bukan manusia darah dan daging, seks dan hawa nafsu, bukan. Kita sudah berubah. Kita sudah jadi manusia cahaya. Jadi tambah hari tambah awet muda ya. Umur semakin tua tapi awet muda gitu. Putri Kesia, praise the Lord, haleluya, puji Tuhan. Halo saudara Pedro L77, salam Elohim, mempelai ilahi Yesus Kristus, Kanjeng Ratu Adil yang terhormat, salam kasih juga saya. Haleluya, ayo goyang dalam Tuhan. Engkau bebas dari nafsu, dalam darahnya ada kuasa, datang padanya ikan sucikan, di dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya. Di luar ruangan tak bercahaya saudara. Saya mau lihat ini tes, enggak ya? Nanti di dalam ruangan saudara. Kalau dalam ruangan bercahaya saudara, luar biasa kok. Ini enggak. Bukan Juli, selalu yang baru masuk selalu ceritanya begitu. Umur berapa, orang mana, heran aku. Penasaran orang kan, bukan Juli. So dibilang orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia, tanya lagi. Orang apa asli loh Indonesia, apa perlu mempelai kasih bukti? Kalau mempelai ini asli Indonesia, apa perlu bentol-bentol di muka? Seperti ingin menunjukkan itu bahwa itu madu asli. Perlu bentol di bibir, di pipi, di anu, menunjukkan bahwa seorang penjual madu itu, bahwa yang dia jual itu madu asli. Jadi kalau mempelai apa? Ada mempercaya, mempelai kan Indonesia asli, dan orang mana kakak, umur berapa kakak,
Nanti mempelai pertunjukan keaslian yang mempelai muncul di live betul-betul bahwa menunjukkan bahwa mempelai ini adalah orang Indonesia asli. Gitu saudara. Ayo kita happy-happy. Apapun keadaan diri kita, ayo tetap bersyukur kepada Tuhan. Memuji Tuhan, kita masih bisa makan, bisa minum. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini yang baik hati, yang mendukung kebutuhan mempelai, makan minum. Karena kan mempelai pelayanan, bukan bekerja. Mempelai kan pelayanan online. Jadi berkatnya masing-masing manusia itu semuanya ada. Ya, mempelai kan pelayanan online bangsa-bangsa. Terima kasih ya, masih bisa makan minum sampai di detik ini. Haleluya. Kan kalau orang bekerja, ada yang orang manusia bekerja di muka bumi ini, hambanya manusia, ya dia bekerja kan setiap bulannya dapat upah. Kalau di luar negeri per minggunya dapat upah. Seperti itu. Kalau kita kerja, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, ya kita dapat berkat dari Tuhan. Ya, karena Tuhan kita adalah Roh. Dia akan memberkati kita kan melalui anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Jadi makan minum kita ya tidak usah khawatir. Makan minum pakai kita Tuhan sediakan. Tidak punya rumah Tuhan siapkan. Pokoknya semuanya Tuhan siapkan. Nah seperti mempelai ini kan, mempelai sudah tidak punya rumah. Tuhan siapkan, Tuhan berikan rumah kontrakan yang nyaman, lumayan bagus, Bapak Ibu. Tidak, yang penting tidak kena hujan, tidak kena matahari, kan bersyukur. Nah, dulu mempelai punya rumah sampai 2 sampai banyak sekali mempelai. Kalau mau hitung-hitung tanah, kebun, semuanya mempelai kasih orang. Sekarang mempelai tidak punya rumah ya hidup di kontrakan ya. Itu karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Makan minum cukup, puji Tuhan, haleluya. Tidak usah mengeluh terlalu banyak. Kadang-kala kita ini manusia saudara, mengeluh ya, tidak puas, tidak senang, padahal tidak ada kerja. Tidak ada kerja, tidak puas dengan Tuhan. Kok Tuhan saya berkatnya cuma gini, padahal cuma stuck di tempat, tidak buat apa-apa. Terus melihat orang lain sukses, orang lain diberkati Tuhan, timbullah iri hati, timbullah dengki. Nah ini kebiasaan manusia-manusia dodol kayak gitu. Coba berusaha, doa. Itu orat et labora, ya. Orang nado sistem, berusaha dan berdoa, bekerja dan berdoa, pasti Tuhan berkati. Saya saja jadi saksi Tuhan 1 tahun pertama channel saya, awal-awalnya saya sudah lihat dolarnya banyak. Ini kesaksian sedikit. 1 tahun pun nggak dapat apa-apa saudara. Nggak ada, dari channel YouTube diblokir semuanya. Saya sudah senang-senang lihat dolar per iklannya berapa, itu berapa dihitungnya ya, sekitar berapa puluh dolar gitu. Hitung-hitung di rupiahkan itu per berapa puluh video, itu sudah puluhan juta, bahkan tembus ya ratusan juta. Yang menonton kan banyak saudara. Tapi video-video saya yang 50.000 yang menonton, itu kan mereka sudah hapus semua 50.000. Saya bukan membandingkan kelas dengan hamba-hamba Tuhan besar ya, mereka kan punya kelas tersendiri kan. Ada kan hamba-hamba Tuhan yang sudah berkecimpung di dunia per-YouTubean, itu 50.000 itu kecil bagi mereka. Yang nonton itu sampai ratusan ribu. Nah kalau saya kan yang paling besar itu ya 50.000. Kalau di channel-channel lain itu paling 400.000, 500.000 yang nonton kalau saya bersaksi. 1 tahun ini awal saya bersaksi tidak dapat apa-apa. Saya di situ masih jualan kue, masih jualan nasi loh. Karena saya dari kota lain pergi ke kota lain tanpa membawa apa-apa, baju di badan, hanya belanga, piring dengan gelas, semuanya saya bawa. Karena kan roh Tuhan itu bilang begini, bawa apa yang bisa kamu bawa. Nah, akhirnya di bandara tertahan, harus bayar 3 juta, 4 juta gitu. Mereka minta berapa ya, 80 juta gitu. Marah suami saya tuh.
Nah, dengan kas tinggal semua saja ini barang-barang yang tidak berharga. Kita tinggalkan saja di bandara. Ngapain? Ngapain? Lebih baik beli 1-2 piring, gelas. Saya bawa semua kan belanga, sendok masak. Karena saya kan suka-suka masak. Belanga semua saya. Ya bawa secukupnya lah 1-2 piring-piring. Akhirnya sampai juga di kota J ini, Jogja ini ya. Picak kan. Saya bilang bodoh ya, padahal di sini piring cuma murah sekali. Di bandara kita harus tebus 3-4 juta coba. Bawa baju hanya itu saja, semua barang-barang kita tinggalkan, rumah apa semua kita tinggalkan yang di kota sana. 2018 ya kita keluar, 3 bulan kita di Jogja, bencana alam 2018 yang mega dahsyat itu terjadi saudara. 3 bulan saja waktunya. Kita seperti itu ya, hamba Tuhan. Kalau dibawa ke kota lain disuruh pergi ke kota lain, mau itu dengan alasan kuliah kek, mau itu dengan alasan mau diusir kek, di apa itu kan semuanya cara Tuhan. Awalnya saya tidak mau ikut suami ya, kalau Tuhan bilang ikutlah suamimu, pergilah ke kota Jogja, ya ikut. Akhirnya terjadilah bencana alam 2018. Dunia mana yang tidak tahu Bapak Ibu bencana alam 2018 terjadi? Trauma Bapak Ibu, penduduk kota itu trauma saya. Padahal saya sudah ingatkan 3 bulan sebelumnya ya, bahwa kota itu akan dihabiskan, akan dilululantakkan oleh Tuhan. Tidak ada yang percaya saudara. Orang cuma ajak mempelai pi makan nasi goreng, pi makan pisang goreng, pi makan durian, pi makan di pizza, kasih senang-senang, kasih yang mempelai ya, ibu teh kasih senang-senang. Bawa perlengkapan senjata dapur yang mempelai, iya, piring, gelas, banyak yang pizza. Padahal di sini murah-murah sekali DP piring cuma 5.000, 7.500. Astaga naga, hello. Ini waras atau normal ini Bapak Ibu sebagai manusia? Kadang kita kan kalau so panik so apa yang kita dengar, apa yang bisa kamu bawa, bawalah anakku. Ya semuanya kita bawa, piring, gelas, sampai sini ada berapa ya, sekitar 5 sampai 7 piring tuh pecah, gelas. Jadi kita bembeng itu gelas pecah dan piring pecah sebagian. Lucu enggak? Kadang manusia ini bodoh ya. Bawa baju sampai tuh di bandara, orang so aneh-aneh baliat kita bagendong Bapak Ibu. So gendong kiri, gendong kanan tuh tas belum lagi di tangan. Ini udah bagasi toh. Ini so anak satu kan di bawah yang kecil, si Iko itu masih umur berapa? 12 tahun, bukan. Masih umur 8 tahun SD kan dia. So gendong kiri ke sentuh anak ke DP mama dan papa, gendong kiri, gendong kan, belum naik tangan kiri kanan. Aduh. Cuma itu yang bisa dibawa, semua ditinggalkan, harta semua ditinggalkan. Bodoh bodoh. Mestinya kalau pelarian begitu hanya baju saja seadanya 2-3 pasang, cukupan. Mau makan kayak di daun di apa, enggak usah peduli. Kalau bencana itu datang saudara, tapi kan pemikiran manusia kan bohong-bohong juga toh. Bodoh-bodoh toh. Sengsara dengan percuma. Iya, kadang manusia itu bodoh loh, Canjul. Kalau pergi ke mana-mana itu, ini belajarlah dari kebodohannya mempelai ya. Kamu pergi ke mana-mana itu nggak usah baju, mau bawa 1 koper kek, cuma capek-capek tarik sana tarik sini, bawa 2-3 pasang, yang penting ada ganti. Nggak usah. Kalau dalam keadaan darurat mau 1 kali 1 hari 1 mandi, nggak usah. 1 minggu 1 kali mandi, 1 minggu 1 kali ganti baju. Mau itu orang di sebelah pingsan saja. Yang penting selamat toh. Yang penting selamat jiwa, nyawa loh ini yang lebih penting. Nyawa yang lebih penting daripada bau ketek. Anda mau jaga-jaga ke bau ketek. Kalau setiap 1 minggu kan, ini paniki kan keluar tuh paniki, tahu nggak paniki? Paniki pisang deh, paniki kelapa kan keluar toh. Pusing peduli amat, yang penting kita penyawa selamat. Nggak usah mandi say. Terakhir dia kamar sudah tumbuh akar. Nggak mandi sudah tumbuh akar say. Kalau keadaan urgen, keadaan bahaya, nggak usah mandi. Pakai air aqua seka-seka, kunciu. Kan nggak usah sendiri. Yang penting selamat.
Terus kalau so kotor tuh baju balik lagi. Balik. Tidak ada kan laundry, tidak ada orang yang cuci. Yang penting mau kering-kering di badan, kering. Yang penting kita selamat. Pusing peduli amat apa kata orang, apa penilaian orang. Nggak pusing. Kalau Anda so naik kamari tsunami, so naik kamari banjir bandang, Anda mau cari apa? Mau cari baju bagus, mau cari baju gagah apa gaya. Nggak ada pemikiran kayak gitu. Orang saja sudah pakai sandal. Kalau gempa bumi, tsunami, air naik toh. Terus Anda mau gaya-gaya lagi. Aduh, saya jijik, saya sombong, tertinggal kan di air tsunami. Tinggal di air tsunami sana. Mau banyak-banyak tingkah di kalau datang bencana alam itu apa segala macam itu, solari orang manusia jiwa itu solari. Aduh, saya jijik. Aduh, saya nggak sudah pergi kau di air, kau pergi berenang kau di air kecoklatan sana. Nggak ada baku pusing. Pokoknya kalau bencana alam itu menyelamatkan diri sendiri. Mau itu bau ketek, bau paniki pisang, kek, bau kelelawar, paniki kelapa, kek, pusing peduli amat. Mau itu orang bisa, aduh bawa sudah periksa ke sana saja, nggak usah dekat-dekat sini. Nah, gitu. Salam Elohim mempelai ilahi, salam hormat dan kasih saudara Alpena. Salam begitu saya. Orang saja kalau bencana alam so nyeker, sayang nyeker. Tahu nyeker nggak nyeker? Pakai sandal, pakai sepatu, nggak ada lagi kepikiran nyeker. Lari dia mau lari ke gunung kek, mau lari ke atas pohon kek. Kan manusia ini kan punya insting. Kan manusia ini kan punya insting. Mau di mana dia mau menyelamatkan diri? Mau di atas pohon kalau apa kek? Dia mau panjat itu listrik. Nyeker saya, nyeker ya. Nah, ada mau kepikiran, mau cari sepatu gagah, mau cari sandal gagah, hello. Gempa bumi dahsyat tiba-tiba nih datang 15 koma. Kau tidak nyeker, nyeker sayang. Halo, salam saudara Matius, salam Elohim mempelai Bapak Surgawi yang terhormat, salam. Saudara Altina, salam buat semua di live chat ini, salam damai dan kasih. Nggak ada mau bastel-stel di situ, orang-orang angkuh, orang-orang sombong toh, mau bastel, aduh, jijik saya nggak biasa ini injak tanah pada soalnya kerto, aduh, sudah terbang saja nggak ada ngapain gaya-gaya, nggak ada sombong-sombong, tak tinggal sudah di air kecoklatan dengan air asin. Siapa yang mau baku pusing? Nggak ada baku pusing saudara. Tuh kalau ada bencana alam, instingnya manusia itu menyelamatkan diri sendiri, ya. Jadi orang-orang seperti Anwar ini perlu dikasih di tong sampah, saudaraku ya, karena kata-katanya sampah, tidak berhak masuk di 1000 tahun damai. Haleluya. Tuhan menggirangkan jiwa kita, Tuhan menggirangkan hati kita. Jadi kita komen-komen sampah, ucapan-ucapan sampah kita buang di sampah ya dengan orang-orangnya. Itu harus pembersihan dulu. Pembersihan energi-energi setan, energi-energi negatif itu harus di tong sampah. Dibakar dulu orangnya, baru bertobat, baru dia akan kembali menjadi manusia seutuhnya ya. Manusia yang beretika bagus, beretika baik ya, berkata-kata yang baik. Jari jemarinya, hatinya, pikirannya baik gitu. Ayo kita goyang saudaraku, apapun keadaan kita happy, kita senangkan hati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa makan, bisa minum. Ya, kalau sampai saat ini mempelai menunggu, siapa tahu ada yang tergerak sponsor handphone, masih terbuka ya Bapak Ibu, karena belum ada sampai saat ini. Yang mempelai menunggu dan menunggu dengan kesabaran hati. Kalau ada mempelai akan kasih tahu banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang baik hati di muka bumi ini. Kenapa uang kertas mau dibakar sayang, sudah dimusnahkan. Lego-lego kamari saya ya, untuk pakai melayani Tuhan dengan penangkapan cahaya warna yang luar biasa ya, yang tinggi maksudnya. Kalau ini kan buram. Haleluya, puji Tuhan.
Karena kan ya itulah pelayanan melayani Tuhan ini kan makan hina, makan fitnah, makan cemoohan. Terus, haleluya. Amin kan Bapak Ibu lihat. Tapi ini biasa aja. Kalau sudah Bapak Ibu, kalau sudah dahsyat, maksudnya kalau sudah tidak wajar lagi anginnya, ya pot-pot ini sudah berhamburan, pot-pot bunga ya. Pot-pot bunga tuh bunga-bunga. Banyak pot-pot bunga saudara. Bunga-bunga. Keren toh. Nah kalau sudah biasa patah ini pohon-pohon. Kalau kencang sekali anginnya gitu. Merindukan hadirat Tuhan. Kalau dapat kelebihan lempar sedikit kamari yang mempelai, tenang. Tenang bocah Joni. Lempar baku lempar. Ini tidak ada, belum ada kasihan, cuma doi cukup untuk makan, untuk minum, untuk kebutuhan, bayar listrik saja setiap minggu 500.000 saudara. Isi 500.000 karena kan pakai AC, mempelai kalau live pakai AC, pakai dap air itu setiap isi 500.000. Nah belum lagi mempelai pakai badak, lipstik, beras, banyak sekali kebutuhan. Haleluya. Mau kumpul-kumpul bagaimana juga ini, mau untuk pelayanan, makanya mempelai sebedakan. Banyak orang minta uang makan di messenger. Haleluya. Paling itu mempelai Bakasi itu paling 300, 250, 300 untuk beli beras saja dan ikan saudara. Kalau banyak yang masuk mempelai bagi-bagi itu. Tidak ada mempelai mau seraka-seraka saudara. Ya kan? Sedangkan saja mempelai jual rumah, jual apa, tidak ada kelihatan uangnya saudara. Mempelai tetap tinggal di kos yang bahan tuh kasihan, kos yang penuh dengan lubang-lubang, yang kalau hujan semua sprindet basah semua. Bayangkan itu saudara, itu so jual rumah loh. Cuma dapat beli meja kayu jati, lemari kayu jati. Kasihan. Jual rumah ratusan juta, orang minta semua DP doi. Wong kita tetap jadi penjual kue. Oh haleluya. Memang bodoh Bapak Ibu. Jadi saya harus belajar dari kebodohan saya juga kan. Saya tidak boleh terlalu memperhatikan sesama saya sementara diri saya ini menderita. Terus apa saya berdoa, Tuhan ambillah nyawaku. Menderita sekali saya di dunia ini. Saya dengar terus apa suruh kau bodoh. Terus ada berkat Tuhan, mau dihabisi saya, kasihan dong. Cuma suka kita pedoi, kita penyawa, kita pediri dong. Tidak suka kasihan, dong tinggal usir-usir. Banyak orang saudara, kasihan.
Jadi saya ini, yaitu ya Bapak Ibu, bodoh. Manusia ini memang ya kita bilang-bilang pintar, saya ini pintar. Itu bodoh Bapak Ibu. Masih ada juga manusia-manusia yang lain yang membodohi kita. Yang membodohi kita masih ada, kasihan. Jadi biasa saya baru menangis sama Tuhan. Tuhan, beras saya sudah habis. Bagaimana ini Tuhan? Ikan saya mau boleh. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Total orang yang saya kirim deh juta-juta Bapak Ibu. Orang bilang kasihan, kami begini. Sementara diri saya tidak ada saya perhatikan. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih berkat. Saya kali puji Tuhan, haleluya. Saya terima itu menangis saudara. Saya selalu berdoa, Tuhan, berkatilah Tuhan manusia-manusia yang baik hati ini, yang sudah mengirimkan saya berkat di muka bumi ini. Karena apa? Saya tidak ada menikmati. Bapak Ibu bisa tanya deh. Saya dari dulu harta warisan saya saja yang dikasih sama saya, orang lain semua yang pegang ya, yang maksudnya orang semua yang nikmati kebun saya, apa semua dari saya terima saudara. Satu gempal tanah pun warisan dari orang tua saya yang di kampung pun tidak ada saya terima. Kebun coklat, kebun sawah, kebun cingke, banyak sekali saudara. Itu berhektar-hektar. Tidak ada saya sentuh. Ya biarkanlah mereka menikmati itu. Mereka sudah punya rumah batu, tehel, punya mobil. Ya biarkanlah itu. Pasti alam semesta, 3 alam ini ya Bapak Ibu menyaksikan itu. Kalau kita itu jadi manusia baik, tidak pakai topeng, tidak pakai munafik. Dan saya tidak pernah pakai kamera ya. Menolong orang saya tidak pernah. Saya setiap kali menolong orang tanya saudara, saya bilang jangan kasih tahu orang ya. Karena saya juga orang susah kasihan. Jangan kasih tahu orang, yang tahu itu hanya Tuhan. Jangan ada orang lain yang tahu. Itu saya saudara. Saya ini cuma saluran berkat saja yang Tuhan pakai saudara. Makanya Tuhan tidak membiarkan saya bangkali kalau menderita bagaimana, karena saya sering menangis Bapak Ibu ya. Kalau saya berdoa pasti Tuhan jawab, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya. Ya makanya Tuhan bilang perlu kesabaran mempelai, karena berkat dari Tuhan itu sudah ada, tapi kan dunia ini kan menahan-nahan. Itu doa itu kan ada yang bertahan, roh yang bertahan itu kan roh apa yang bertahan? Roh pengfitnah, roh penghina itu kan di dunia ini kan ditahan. Berkat Tuhan itu dia sudah curahkan dari surga, berkat-berkatnya. Tapi kan dari dunia ini yang digerakkan itu roh toh yang kasih uang. Tidak ada berkat dari surga itu uang toh langsung tiba-tiba Tuhan saya berdoa, Tuhan aku mau berpuasa 7 hari 7 malam, hambamu tidak bekerja, hambamu hanya diam di kamar saja dan hamba tidak makan minum. Hamba berdoa di dalam kamar ini, hamba berdoa uang dari langit, turunlah malaikat Jibril. Segera turunkan uang dari langit. Malaikat turunkan uang. Malaikat cuma talking ngapai kepala. Manusia bodoh. Sadar. Kalau mau dapat doi kerja. Jangan cuma doa-doa, kerja dan berusaha. Malaikat Tuhan, Jibril, Gabriel, Rafael. Semua malaikat-malaikat Tuhan, utuslah malaikat-malaikat untuk bawa duit saya segepok, sekarung. Malaikat-malaikat, turunlah segera. Saya sudah tidak makan ini 7 hari 7 malam. Saya doa terus dalam kamar sampai kaki saya di atas, kepala saya di bawah, tapi tidak terjadi mujizat. Malaikat kirimkan. Tuhan ambil tuh cambuk kan, dia cambuk kan. Manusia pemalas. Belajarlah kepada semut. Lihat itu semut. Keluar kau dari kamarmu dan lihatlah kepada semut. Lihat semut binatang yang lemah dan kecil itu. Lihat dia tidak ada henti-hentinya mengambil makanan di waktu kering untuk waktu hujannya. Dia memanen makanannya. Pemalas, belajarlah kepada semut itu. Gitu saudaraku ya. Jadi mempelai itu kalau tidak apa, kalau so urgent skill ya, skill inilah manusia darah dan daging mempelai gunakan. Bikin kue, bikin nasi kotak enak-enak, bersih-bersih, higienis, memasak. Supaya itu orang yang memakan kita pe nasi kotak dengan kita pe kue jangan sakit puru sayang. Harus bersih, cuci,
sayur 3 kali, daging 2 kali, bersih-bersih, semua bumbu dicuci 2-3 kali, supaya mereka yang makan higienis, tidak muntah-muntah masuk rumah sakit, diare. Nah, begitu mempelai punya kualitas jualan sayang, bersih. Saya kalau memasak apa itu, kalau tidak bersih saya muntah sendiri saudara. Saya kerja bersih. Makanya saya kalau makan di restoran di mana saya memperhatikan kebersihan. Kalau saya lihat dapurnya saya jadi saya makan, walaupun saya so bayar saya keluar Bapak Ibu. Mau mencret saya belum makan saya so mencret duluan. Haleluya. Seperti itu saudara. Tidak boleh malas-malas kita di dunia ya. Kalau mau bekerja untuk Tuhan, bekerjalah untuk Tuhan sungguh-sungguh. Tidak usah pakai hitung-hitungan waktu, tenaga, uang, daya apa segala. Nah, ada cuma mempelai. Dulu itu 1 kali jam live doa itu dari siang tembus siang, pagi tembus pagi. Nggak ada kenal istirahat saudara. Kadang sampai pingsan-pingsan itu di depan kamera. Doakan ini kan pelayanannya bangsa-bangsa saudara, bukan cuma dari Indonesia, orang Amerika banyak, orang Amerika yang ada di orang Indonesia yang ada di Amerika, yang kerja di pemerintahan Amerika. Saudaraku ya, di Australia, Hong Kong, pokoknya semua negara ada mereka. Tapi karena ya itu dunia ini kan penuh dengan hina, fitnah. Tapi itu cara Tuhan proses kita sayang, supaya kita tidak sombong, supaya Tuhan pakai terus di setiap waktu, di setiap apa. Itu saudara. Ya. Jadi saya ya puji nama Tuhan sampai di detik ini. Tuhan cukupkan semuanya. Mau bayar listrik ada, mau bayar air listrik ada, mau beli ini ada, beli beras, stok tepung untuk buat kue. Tadi malam mempelai buat kue brudel pakai coklat Van Houten, itu kan brudel pakai keju juga. Ada semua Tuhan mau siapkan. Kalau mempelai mau makan kue tinggal bikin cake, 8 biji telur, brudel 5 biji telur, makan panas-panas, bersyukur, enak Bapak Ibu ya. Itu kalau bikin sendiri dengan kita beli itu jauh sekali harganya. Kalau misalkan dibeli satu tempat itu 100-150 ribu, kita bikin itu hanya tepung tidak sampai setengah kilo, telurnya 8 biji, pakai vanili, harum, vanili susu, pakai baking powder, SP, selesai, pakai margarin yang harum, kita cairkan. Tidak sampai segitu harganya, paling besar mati-mati 50 ribu atau 40 ribu. Seperti itu, karena mempelai kan biasa jual kue, jadi tahu sayang. Tapi kalau mempelai jual-jual tidak juga untung-untung ya. Kalau misalkan panada itu mempelai jual 2.000, 2.500, tapi isinya besar-besar saudara, isinya ikan dicampur dengan pepaya muda diparut, pakai ikan, pakai daun solasi. Bapak Ibu tahu enggak daun solasi? Daun solasi itu daun yang harum itu loh, daun mint. Tuh diiris, pakai daun bawang. Orang puji-puji enak sekali mempelai. Terus apa? Uangnya mempelai yang puluhan juta sampai ratusan juta itu mempelai kasih orang, coba. Banyak sekali. Jadi orang manusia itu so tahu kalau mempelai itu banyak doi. Orang minta-minta terus, akhirnya mempelai kasih 5.000 di kantong. Jadi penjual kue ulang kasih yang sayang. Tak damparnya di kos-kosan. Dari dulu begitu saudara. Saudara tanya teman-teman mempelai. Kita jual rumah ratusan juta. 2 biji mempelai rumah di Palu ya, warisan orang tuanya mempelai. 2 biji. Itu mempelai ubah. Ada yang kos-kosannya jadi kamarnya 5, ada yang jadi 9. Karena besar sekali kan itu rumah. Besar sekali. Satu rumah itu enggak jelas deh, karena itu dengan saudara kan urusannya ya. Seperti itu saudaraku ya. Rumahnya mempelai besar-besar loh. Di sana teman-temannya mempelai sering itu ke rumah minum-minum kopi, tetangga tahu loh. Tapi karena saya tidak terikat di harta, kasihan, cuma diusir-usir saya. Jadi orang yang usir-usir saya ini orang-orang yang punya niat mengambil harta, mengambil nyawa juga. Sudah dapat harta mau ambil nyawa juga. Haleluya. Jadi jangan percaya Bapak Ibu. Terus mau karang-karang cerita,
jahat, begini-begini. Oh, makanya kalau mau banilai masalah, banilai itu dengar cerita Bapak Ibu harus dengar dari dua sisi. Jangan langsung percaya dengar satu sisi. Jangan, saudara, dengar dua sisi. Jadi banyak. Jadi orang itu kalau so tahu Bapak Ibu ya, kalau mempelai itu so ada berkat Tuhan, rumah dijual kah atau apa dijual, semua orang jadi orang susah semua, jadi orang miskin. Itu. Mau itu teman-teman, mau itu apa, coba kalau mempelai susah, yang DP batang hidung, DP bayangan saja tidak ada muncul. Manusia kan gitu, kalau susah jangan harap orang mau muncul. Sorry lah ya, mau bahasa apa saja mengente tiada. Makanya mempelai itu so tahu Bapak Ibu, manusia itu kayak gitu ya. Lebih baik menyendiri sayang, menyendiri, berdoa saja sama Tuhan sambil bersaksi terus pelayanan. Pasti Tuhan berkati saudara. Kalau susah jangan harap, ya kan? Orang-orang serahkan mereka mempelai ilahi, benar sekali mempelai ilahi. Itu kan kalau susah jangan harap. Mau mangente saja, mau bahasa apa saja, hello ketemu dua muka dorang. Kira manusia itu tidak jahat DP perangai. Makanya saudara jangan suka makan hoax, orang bilang makan kebohongan, fitnah. Saya pakai kehidupan puas deh makan kebohongan, makan fitnah dunia saudara. Tapi Tuhan kan tidak pernah membiarkan saya. Tuhan tidak pernah membiarkan saya kelaparan. Yang pertama, Tuhan tidak pernah membiarkan saya telanjang. Yang kedua, Tuhan tidak membiarkan saya mengemis Bapak Ibu. Baik itu mengemis cinta, mengemis uang, maksudnya di lampu merah, tidak sampai saudara. Kenapa? Saya orang baik, bukan saya puji diri sendiri. Karena saya tahu saya orang baik. Saya yang selalu mengasihi orang, saya yang selalu mengasihi manusia tanpa memandang agama. Saudara. Ya, saya kasih tanah-tanah saya, kebun saya, sawah saya, kebun cingke, kebun pala, kebun coklat. Apakah saya tanya agamanya mereka apa? Tidak, saudara. Tapi kan alam semesta lihat. Bumi ini, makhluk-makhluk yang kita tidak lihat ini, malaikat Tuhan, setan, lihat semua toh kebaikan kita ini. Masing-masing, bukan cuma saya. Bapak Ibu juga punya kebaikan kan dicatat semua, ditahu semua oleh makhluk tiga alam yang tidak kelihatan, yang astral, yang modelnya kaget kita lihat dah. Semuanya kan tahu. Tidak usah pakai kamera untuk menyebarkan kebaikan. Makhluk tiga alam ini tahu loh. Makanya saya tidak pernah saya shooting. Ya, banyak sekali yang bilang, Bu Fe, kalau bagi-bagi uang di jalanan sama pengemis, sama gerobak-gerobak, sama tukang becak, sama apa di shooting. Nggak. Saya bilang nggak. Kamu percaya. Kamu tidak percaya atas kebaikan saya, ya tidak percaya. Itu saja. Katakan ya di atas ya, katakan tidak di atas tidak. Itu saja. Keluar dari itu ya, itu dari si jahat. Kamu tidak percaya saya orang baik, ya itu hakmu. Kamu tidak percaya saya suka memberi, ya itu hakmu. Tapi apabila Tuhan menyatakan kuasanya dan kemuliaannya, saya angkat tangan begini, tangan saya bercahaya. Saya berbicara begini, keluar sinar seperti matahari, cahaya matahari. Kenapa? Hati saya itu yang bersinar, saudara. Penuh dengan cinta kasih, kebaikan. Saya taburkan kepada sesama saya manusia, yang namanya manusia, tanpa memandang agama. Kalau saudara masih membeda-bedakan agama, ras, itu kan level saudara masih rendah sekali. Saudara perlu panggil guru, panggil suhu saudara. Kalau level keimanan masih rendah, perlu bersuhu, perlu berguru, perlu banyak belajar. Jangan sok-sok pintar. Kalau saya memberi, tangan kanan, tangan kiri, tak ada yang tahu. Saya memberi, saya peluk itu pengemis, saya peluk itu orang susah. Ini berkat dari Izana Maryam. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Amin. Selesai. Saya peluk, mereka menangis, saya juga menangis. Tidak ada kamera. Saya kalau pergi kemana-mana itu, pergi handphone di rumah. Tidak ada saya bawa.
Mereka yang di jalan-jalan itu pakai baju compang-camping robek-robek, saya juga pakai jeans robek-robek, saudara. Robek-robek supaya sama kan? Tidak ada kesenjangan, tidak ada apa. Makanya mereka cium, mereka peluk. Nah, karena mereka lihat baju saya kan robek-robek juga. Coba kalau saya tampil dengan baju-baju yang bagus-bagus yang saya pakai baju YouTube, tentu mereka segan. Mau dipeluk di apa ya? Bajunya keren, bajunya wangi, bajunya harus sama Bapak Ibu. Kalau kita turun ke bawah, haruslah kita menyerupai mereka yang di bawah. Kalau kita juga ke atas, kita juga harus bisa beradaptasi dengan mereka yang di atas. Pakailah baju yang sepantasnya. Ya, seperti itu. Jadi bisa beradaptasi, saudara. Haleluya. Pada serahkan semua. Ya kan? Anak-anak dunia beda loh saya. Cahaya kemuliaan Tuhan yang dipancarkan beda sayang ya. Kalau anak-anak surgawi nih, tertutup muka kita dengan cahaya kemuliaan Tuhan. Cahaya surgawi, kita pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Jadi kalau memberi tangan kanan, tangan kiri jangan ada yang tahu. Cukup Tuhan yang tahu, saudara. Saya selalu berpesan seperti itu, jangan ada yang tahu dan jangan sebarkan nama saya. Kalau saya yang kasih, jangan, diam-diam saja. Itu saya, kan ada 3 makhluk tak kasat mata, makhluk yang jadi saksi kan atas kebaikan kita. Haleluya. Suka memajukan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Dia manis tetap cinta. Tidak akan aku lupa. Saudara Hana Agasya, Karisteng. Ya mengganti Karisteng. Mempelai ini makhluk spiritual, makhluk menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Manusia cahaya, manusia yang dipenuhi kemuliaan Tuhan, manusia yang dirahmati oleh Tuhan pencipta alam semesta ini, saudaraku. Lihat Bapak Ibu ya, kemuliaan Tuhan. Anak-anak dunia bikin seperti ini, tidak bakalan seperti ini, saudara. Ini cahaya kemuliaan Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Nah, kalau mempelai Tuhan itu ingin menunjukkan dirinya, rohnya di dalam diri mempelai, ya saudaraku, itu wajah mempelai kan keluar seperti sinar matahari, tala lagi menusuk Bapak Ibu. Kalau ini cahaya kemuliaan Tuhan yang dari pohon-pohon, ini beda saudara, yang menutupi mempelai. Tapi kalau roh Tuhan itu ingin menampakkan kepada Bapak Ibu, itu keluar cahaya yang luar biasa dari muka, wajah, face. Artinya roh Tuhan ada beserta dengan kita anak-anak Tuhan. Roh Alfa dan Omega itu sendiri. Tapi memang kita sudah dibedakan saudara, antara ilalang dan gandum sudah dipisahkan tanpa manusia itu menyadarinya. Senang sekali ada pertemuan di udara itu berbicara tentang roh. Haleluya. Hari senang. Perhatikan ini lagu. Kita bersuka cita.
Siapkan tanganmu untuk bekerja, untuk memuji Tuhan, untuk bergembira, bersuka cita, dipakai untuk menari-nari di hadapan Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Alam semesta pun akan merestui engkau. Alam semesta pun akan mencintai dirimu. Ya kalau alam semesta murka, ya pasti dirimu akan terselamatkan. Walaupun itu mungkin tergantung di pohon, tergantung di mana saja, pasti alam semesta akan menyelamatkan dirimu, saudara. Ya kan? Kalau alam semesta itu mencintai kita, karena alam semesta itu melihat kita makhluk yang mencintai, makhluk yang tidak suka hina-hina orang, tidak suka fitnah-fitnah orang, suka mengasihi orang, suka memberkati orang. Baik dengan kata-kata kita menguatkan orang, dengan kata-kata kita menyadarkan orang dari dosanya, supaya orang itu bertobat. Dari tangan kita memberkati orang yang tidak mampu, memberkati orang susah, orang miskin. Saudaraku, pasti kita akan disayangi oleh alam semesta. Iya kan? Halo Bucan Ayu Krisni, luar biasa mempelai. Haleluya. Haleluya. Ku dengar Yesus memanggil. Ku dengar Yesus memanggil, salib itu aku. Kata Tuhan, ikutlah aku jalan yang lurus menuju sorga. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa membawa Anda ke surga. Ada banyak jalan lain sayang, tak putar-putar di pertigaan ada. Tapi kan jalan itu belum tentu menuju surga, bukan? Jangan Anda tersesat, tembusnya di api pas meninggoy. Ya kan? Kalau jalan ke surga itu satu-satunya Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Isa Ana Maryam, Imam Mahdi, Hakim yang adil di akhir zaman, itu sudah pasti. Jelas, ya dan amin. Jalan yang lain ya, saya tidak tahu kalau jalan yang lain Anda mau tembus di mana ya, suka-suka Anda deh. Kan ada banyak jalan yang lain kan, ada banyak kan saudaraku jalan yang lain. Jalan yang lain tuh ada banyak saudaraku. Iya kan? Ya Tuhanku. Jalan menuju surga hanya satu saudara, melalui Tuhan Yesus Kristus. Isa Ana Maryam, Isa Al-Masih. Kalau Anda mau suka jalan yang lain, jalan yang penuh kenikmatan, yang penuh dosa, hawa nafsu, ya silakanlah. Pilihan kan masing-masing. Oh Yerusalem, kota mulia. Hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi. Ini lagu dia menyanyi tahun 2020. Tuhan Yesus sudah datang. Sudah 1000 tahun kita ini saudara. Sudah mau 4 tahun. Kalau saudara belum tahu ya terlambat ya saudara. Tapi belum terlambat sih saudara untuk bertobat kan. Masuk angkatan kedua yang martir-martir itu kan masuk angkatan kedua. Bersama-sama akan memimpin dengan Tuhan Yesus Kristus di 1000 tahun damai. Harus martir dulu. Syaratnya harus martir dulu loh. Tidak menyangkal Tuhan. Tidak menyangkal Tuhan Yesus. Harus datang dulu tim penyiksa. Baru Anda itu dianggap setia, dianggap layak. Kalau cuma di mulu mah, Tuhan tidak pakai di mulu. Tuhan pakainya bahasa kalbu, bahasa hati. Dan di dunia ini harus dites dengan api pemurnian Tuhan, yaitu apa? Penderitaan. Martir saudara. Luar biasa ya pengetesan Tuhan, supaya tidak ada pengkhianat. Tidak ada pengkhianat di 1000 tahun damai. Jadi seleksinya apa? Seleksinya melalui alam. Cantik sekali bunganya mempelai, dan kelornya soba goyang. Kelornya soba goyang-goyang. Besok-besok tidak ada itu kelor, semua dibikin sayur santan.
Saudara Matius benar mempelai. Ini mantan loh, mantannya malaikat wadahnya, mantannya wadah malaikat Mikael yang tinggi ya. Nggak tahu besok-besok masuknya malaikat apa ya, nggak tahu, belum tahu. Haleluya. Malaikat saudara Matius bertobat sungguh-sungguh, rajin bersaksi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, pasti wadahnya akan dipakai juga malaikat Tuhan, tapi nggak tahu siapa. Kasih yang lebih suci, kasih lebih sempurna. Itu di bagian bawahnya itu sudah botak-botak itu daun kelor. Itu diambil-ambil itu saudara, dibikin sayur bening. Daun kelornya dibikin dicampur jagung manis, dicampur tomat, dicampur bawang merah atau bawang putih, enak. Pakai lombok sedikit, sudah enak saudara. Pakai perasa ya, garam sedikit. Pas mau diangkat baru ditaruh kelornya, supaya khasiatnya benar-benar. Bisa juga dibikin teh, daun teh. Dulu mempelai itu sempat sakit itu daun kelor itu ya, mempelai bikin teh, daun teh, dipetik-petik semuanya, dikasih di ruangan yang suhu normal. Terus setiap ada air panas diseduh pakai daun teh itu, mata jadi jernih. Terus penyakit-penyakit kayak terasa ringan tubuh saudara. Daun kelor itu banyak fungsinya ya, dia dijuluki daun ajaib saudara. Jadi kalau saudara sumber penyakitan apa saja, mau itu diabetes, dia apa kek, ya saudara berpenyakitan ya, mau itu kantong kering juga, mau itu kantong kering saudara, makan daun kelor sehat itu saudaraku ya, sehat daun kelor itu ya, tidak menguras kantong, dia gratis, ya. Pakai tomat, pakai lombok sedikit, pakai. Nah kalau juga di santan enak. Di santan itu sedap sekali. Kalau di santan itu Bapak Ibu pakai lombok saja, terus pakai garam, pakai masako sedikit atau kaldu jamur itu loh. Di santan loh. Terus pasangannya apa? Teri, pasangannya teri, ikan teri itu loh. Atau rono yang digoreng di saus pedis, aduh enak sekali. Pasangannya pakai kelor santan. Tapi kan kalau santan-santan orang yang kolesterol, tapi enaknya minta ampun. Itu kalau di santan tuh rahasianya hanya pakai anu aja, nggak usah pakai banyak-banyak bumbu, nggak ada, malah nggak enak. Itu daun kelor, hanya pakai lombok saudara, dikasih pecah-pecah, nah, gitu. Di hatiku. Tapi kalau untuk pengobatan, untuk obat-obat penyakit, ya pakai jagung manis, dibening, dikuah bening. Bapak Ibu tinggal tambah wortel kah, supaya lebih bergizi lagi toh. Saudara Matius mempelai, kemarin kita itu pakai motor di jalan, ada roh anak kecil dari alam roh, ia memanggil kita sendirian di atas motor. Roh anak kecil panggil malaikat berkali-kali, gitu kan? Jangan-jangan rohnya si siapa, Lince, rohnya Lince yang ada di Papua itu, roh saudara Matius. Saudara Matius tahu saudara Lince yang anak remaja di Papua. Itu kan malaikat Tuhan, penjaga buku kitab kehidupan itu. Karena dia tahu kan mantan malaikat ini. Bagaimana kita pleset. Godaan dunia banyak ya. Godaan dunia banyak. Terus rahasianya
Kalau wadah kita ini, manusia di dunia ini jatuh, otomatis roh malaikat Tuhan itu akan pergi mencari wadah yang baru, yang layak, yang pantas untuk dipakai. Jadi jangan heran saudara kalau roh malaikat Tuhan itu bisa berpindah ke wadah yang satu. Kalau sudah tidak pantas, dia tidak memenuhi standarnya, tidak memenuhi kriteria, dia akan pergi dengan sendirinya ya. Roh itu artinya Anda sudah mengusir itu roh malaikat Tuhan itu dari wadah Anda, sehingga dia pergi jauh mencari lagi wadah yang pantas, yang layak dipakai. Gitu saudara. Jadi usahakanlah wadah kita ini pantas, memenuhi standar kriteria malaikat Tuhan, apalagi yang pakai penghulu malaikat Tuhan saudaraku ya. Apalagi yang pakai itu penghulu malaikat-malaikat Tuhan yang mempunyai posisi yang tinggi. Iya, saudara Matius paling banyak mengetahui alam rohani. Dulu kan sering ketemu mempelai kan di alam roh, tapi kan sekarang sudah tidak ada. Itu kan sudah pindah lagi ke Pak Yosi. Tapi yang wadah malaikat Tuhan Mikael yang sekarang di wadah Pak Yosi, mempelai belum lihat ya. Bertugas full di alam roh belum. Atau lain area kan? Saya juga tidak tahu. Kan siapa tahu lain area, saya bertugas di area lain, di tempat yang lain kan ada tugas masing-masing. Penghulu malaikat yang lain itu bertugas di area yang lain. Tugas masing-masing kan dari Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, dari roh Bapa surgawi. Bahagia buat selamanya. Jadi Bapak Ibu ya, kita di dunia ini ya, sebagai anak-anak Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan, kita jadi saja orang yang baik. Mau kita itu dihina, difitnah, disolimi orang, tetap kita jadi orang yang baik. Jangan kita berubah. Jangan kita berubah. Mereka jahat, kita berubah jadi jahat juga. Nah, apalah bedanya saudara? Kalau mereka jahatin kita, terus kita balas dengan jahat, apa bedanya kita dengan setan? Apa bedanya kita anak-anak Tuhan, kita dengan setan? Tetaplah jadi anak Tuhan yang baik. Mau itu orang mau siksa kita, mau cambuk-cambuk kita, kayak mau tampilin kiri kanan. Saya ini penganiayaan apa yang saya tidak dapat ya? Semuanya saya sudah dapat. Pembunuhan, penganiayaan, pembunuhan sudah. Beberapa puluh kali malah. Terus dipukul sudah. Dicambuk sudah. Terus ditampar-tampar sampai pica bibir ini. Sudah Bapak Ibu, sampai keluar kecap. Mau apa? Penderitaan apa lagi yang saya belum? Semuanya sudah Bapak Ibu ya. Makanya ya itulah, kalau saya diberikan waktu hidup kembali lagi ya, saya lebih baik tidak pernah menikah dan tidak pernah mengenal pernikahan itu seperti apa. Rupanya itu perangkap untuk menguasai manusia satu dengan manusia yang lain saudara. Itu perangkap. Makanya pas manusia jatuh dalam dosa itu ya, Tuhan memberkati, semuanya Tuhan memberkati, tapi kan di dalam memberkati itu kan ada hukuman kutuk, maut dan dosa. Ketika kau melahirkan, kau sakit melahirkan, tapi kau nafsu terus kepada suamimu, itu kan kutukan saudara. Tapi kalau saya bebas dari kutukan itu, saya nggak nafsu lagi. Habis ilmu sihir, habis kutukan, dosa itu tidak mengikat saya, ya saya tidak ada lagi punya rasa nafsu, punya rasa apa, ketertarikan, tidak ada. Kita sudah hidup seperti malaikat, menjaga kekudusan hidup.
Yang saya suka hanya menyembah Tuhan terus, hanya berdoa. Tidak ada. Itu kan hawa nafsu, seks, cinta, dan hawa nafsu itu kan kutukan. Ketika jatuh dalam dosa, itu kan kutukan, saudara. Jadi ketika saya kesadaran di tingkat tinggi saya sebagai manusia spiritual, saya tidak ada di bawah sini, saudara. Saya sudah tidak ada ya di bawah sini. Di bawah hukum dosa dan kutuk dan maut ini saya sudah tidak ada. Di dalam ilmu sihir-sihirnya dunia, saya sudah tidak ada, saudara. Saya mati rasa, saudara. Tidak ada lagi. Hawa nafsu tidak ada. Keinginan untuk makan juga tidak ada. Kecuali saya sudah lapar betul baru saya makan. Itu pun kalau saya ingin mau hidup lagi di dunia ini ya. Kalau saya tidak ingin hidup di dunia ini kan tak usah makan-makan. Berubah ke supranatural. Seperti itu. Seperti malaikat, Bapak Ibu. Tahu enggak kehidupan malaikat? Kehidupan malaikat itu tidak ada hawa nafsu, Bapak Ibu. Kehidupan malaikat itu tidak ada hawa nafsu. Yang dilakukan malaikat Tuhan itu siang malam memuji, menyembah Tuhan, bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Nah, ketika semua ini Bapak Ibu ya, sampai di titik ini, spiritual tinggi, hilang semua itu, saudara. Hilang. Saudara percaya tidak atau tidak percaya, itu tergantung saudara, tapi itu yang saya rasakan. Mati rasa, saudara. Ya. Jadi hidup seperti malaikat. Jadi kalau orang ada di bawah hukum kutuk maut dosa, ya Tuhan memberkati kan pernikahan. Contoh pernikahan di Kana, di apa, air diubah menjadi anggur. Tuhan berkati. Tapi kalau Bapak Ibu ada di bawah sini hukum dosa dan maut, Bapak Ibu masih ada di sini, Bapak Ibu masih punya hawa nafsu. Kalau Bapak Ibu sudah hidup di atas ini, standar ilahinya Tuhan, kehidupan Bapak Ibu itu sama seperti malaikat tuh. Cuma suka memuji, menyembah Tuhan, berdoa, berpuasa, memuliakan nama Tuhan. Seperti itu, saudara. Tidak ada lagi keinginan yang lain. Hanya semuanya menyenangkan hati Tuhan di dalam roh ya, di dalam roh dan kebenaran. Itu yang saya lakukan, saudara. Benar sekali mempelai ilahi, kata Oma. Iya, siapa yang sudah sampai di titik itu, saudara, sudah tidak ada keinginan apa-apa lagi di dunia. Kita hanya pingin mungkin secara manusia, oh saya pingin makan ini. Kalau ada keinginan itu, Bapak Ibu, kalau tidak ada keinginan makan pun, saya sampai 1 hari 2 hari nggak makan. Itu kalau ada keinginan itu kan, so, lapar betul, oh saya ingin makan ini, saya ingin makan ini, Tuhan pasti Tuhan siapkan. Berkat-berkat itu pasti Tuhan akan kirimkan, siapkan untuk kita. Seperti itu saja. Hujan Luciana, salam ilahi, mempelai ilahi, selamat sore. Di sini hujan dari tadi malam, haleluya. Saudara jangan tanya sama saya, saudara Dendra. Israel sesungguhnya itu kan Indonesia, bukan Israel yang di sana. Israel yang di sana itu kan gimmick. Yang Israel yang di kitab suci ini kan Indonesia yang diriwayatkan 12 suku Israel. Memangnya Israel yang gimmick sana ada 12 suku? Enggak ada tuh. Semuanya kan dunia ini tipu-tipu kan. Indonesia ini coba kota Atlantik yang hilang pertama, Taman Eden yang hilang kedua, terus Israel sesungguhnya yang ketiga, fakta yang sebenarnya ya. Saya buka ini alam roh dan kebenaran. Saudara percaya atau tidak percaya itu urusan saudara. Israel yang di sana itu gimmick. Mengapa dibikin itu Israel sana? Supaya ada wisata rohani. Orang bisa melihat dengan mata jasmani. Oh ini toh kuburan Yesus. Ini toh, oh harus memancing di Galilea, mereka bangga. Bakar ikan di tepi danau, di tepi sungai, di tepi laut. Ini loh zaman dahulu. Anda tidak tahu kan perjalanan Tuhan Yesus itu sebenarnya coba keliling di Indonesia. Papua, Jawa, Indonesia dia keliling. Dulu kan gunung-gunung tidak seperti ini petanya. Ini kan sudah dirubah pada zaman dari zaman ke zaman dengan
segala macam yang terjadi. Ada kota yang tenggelam, ada kota yang hilang, ada kota yang lain yang muncul. Ada kota di bawah tanah, ada kota di bawah sungai, ada kota di bawah laut. Nah, mengapa ini dikatakan kota Atlantik? Karena ada kota gaib, ada kota lain, ada kota tak kasat mata, ada dunia penghuni lain. Karena di sini Taman Eden. Sesungguhnya saudara keluar jalur, saudara masuk di dimensi lain, sudah kota lain. Saudara injak setapak ini masuk di dimensi lain, saudara sudah di dimensi lain. Mengapa yang dibilang ini 1001 juta rahasia ada di sini, saudara? Saudara mau panggil apa lagi? Itu di sana itu kota gimik. Tahu enggak kota gimik? Kota yang bisa dikelihatan secara mata jasmani manusia yang berdosa, yang punya uang banyak. Silakanlah pergi ke sana, lihat kuburan Tuhan Yesus, lihat tanah Lot, lihat salib Tuhan Yesus di salib. Itu kan secara mata jasmani. Tapi saudara tidak bisa melihat mata roh. Sebenarnya di mana posisinya itu kan tersembunyi. Hanya orang-orang yang bisa tembus roh lah yang tahu kebenarannya dan keberadaannya. Ya, kalau saya mau bongkar di sini semua, pasti saudara bilang saya berhalusinasi lagi. Tahu-tahu kebenaran yang saya singkapkan. Ya kan? Kita ini kan beda alam. Kita beda alam. Kita beda pandangan. Kita beda pandangan mata saja beda. Pandangan pemikiran saja beda. Jadi kalau saya bercerita kepada dunia tanah, dunia bawah tanah, dunia tanah yang akan mati, kan semua manusia darah dan daging kan akan mati semuanya. Kecuali dia manusia sejenis seperti makhluk roh, seperti nabinya Henokh, bisa mengalahkan kuasa setan iblis maut, berubahlah jadi manusia supranatural, seperti sudah dicontohkan toh, seperti Tuhan Yesus bisa mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis, masuk dulu di jurang maut. Anda kasih kalah enggak? Bisa kasih kalah enggak dia? Anda hidup dong. Saya akan terlalu banyak berbicara kepada Anda akan bilang saya gila, saya berhalusinasi tinggi. Karena apa? Daya pemikiran Anda itu, daya halusinasi Anda itu tidak tembus sampai di tingkat yang tinggi. Hanya jangkauan Anda itu hanya terbatas di jangkauan 666, jangkauan dunia ini, tak putar-putar di dunia ini. Yang Anda pikirkan makan, minum, hawa nafsu, seks, cinta, dan segala kenikmatan dunia. Bagaimana saya ingin jadi orang kaya, bagaimana saya terkenal, bagaimana saya dihormati, bagaimana saya dihargai, baju saya ini serba mahal, identitas diri saya ini harus terangkat tinggi-tinggi, ego diri saya ini harus menjulang tinggi, semua orang harus sujud cium-cium kaki saya. Itu kan matrix, itu kan Anda dalam sebuah kota, ya dalam sebuah tempurung, Anda itu seperti katak dalam tempurung. Anda berpikir kehidupan Anda yang begitu wow, tapi cara pemikiran cakrawala Anda itu hanyalah dalam tempurung, tidak luas. Pas dibuka tempurung Anda kaget, ternyata dunia ini luas ya, ternyata ada alam lain ya, alam goib, alam setan, alam supranatural, ada alam malaikat, ada surga, ada neraka. Aduh, luas banget. Kenapa aku tuh hanya berpikir ke sini terus, ke diri aku, bagaimana aku jadi orang sombong, bagaimana aku jadi orang yang bisa disegani orang, ditakuti orang dengan suara saya yang seperti anjing ya, menggonggong, supaya saya bisa ditakuti orang kan. Jadi saya harus jadi seperti anjing, menggonggong terus seperti anjing. Dengan apa? Nada yang tinggi, ya, sound system yang tinggi. Wow, kafir kau, biadab kau, anjing kau, babi kau, binatang kau. Harus seperti itu. Supaya apa? Harga diri saya terangkat. Orang bisa kagumi saya, orang bisa sanjung-sanjung saya. Wah, saya ini hebat. Saya manusia darah dan daging yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan diri. Hey, you, cium kaki saya. Kalau you tidak cium kaki saya, kau akan kukutuk jadi maling silung kunang, kau jadi batu di situ. Itu manusia levelnya terlalu rendah, seperti binatang cara berpikirnya. Ya, itu kelasnya binatang tuh, kelas anjing. Nah, seperti itu. Makanya keluar dari mulutnya, anjing kau, babi kau, kafirun kau, biadab kau, orang penghuni neraka, penghuni neraka. Nah, terus orang tanya, kau siapa? Saya panitia surga. Pas sampai di akhirat, akhirnya jadi panitia neraka juga. Panitia surga bilang, hei, kita tidak kenal ini, cari DP nama. Siapa DP nama ini? Ini ada tertulis di buku.
Tidak ada panitia surga kenal dia. Coba dia saja yang mengaku-mengaku sebagai panitia surga, saudara. Haleluya. Seperti itu, saudaraku. Ya, ini ada tamu-tamu ini ya, generasi penerus. ada teman-teman anak saya datang ya. Haleluya. Jadi seperti itu, saudara. Itu hanya kebanggaan di dunia nyata supaya orang hargai kita ya. Contoh seperti saya ini ya, saya ingin dapat uang di dunia ini. Lendir, minum. Kalau mau suka sembuh. Tapi sebelum minum bayar dulu. 1 gelas 100.000. 1 gelas air ini 100.000. Mau suka sembuh tidak? Mau suka sembuh tidak? Nah, tipu-tipu ini toh dapat uang itu banyak. Akal-akalan manusia ini banyak sekali. Akhirnya orang minum DP tai gigi, DP bau mulut, DP bau nyinyir dari dalam gigi sama masuk keluar semua. Minum, awas teh minum tidak sembuh kau. Pulang kau kejang-kejang kau. Kumat DP sakit ayam sayang. Itu terus kan manusia dunia ini kan akalnya itu ya, batang otaknya ini kalau sudah dikuasai ular sangat pintar sayang. Manusia itu kalau batang otaknya ini, kita ini manusia ini tinggal pilih saja. Manusia ini mau pakai batang otak yang sangat pintar ini, yang sangat licik ini, ya. Apalagi kalau ditambah dengan hati yang licik lagi, aduh, komplit deh. Ular kan, habis semua manusia dibodoh-bodohin. Kalau kau mau suka masuk surga, kalau kau mau suka masuk surga, kau harus berdiam di makam keramat. Baru sudah di makam itu ada lagi peti-peti ya, diisi tuh peti-peti kosong supaya tak isi doi. Coba pas dibuka setiap minggu itu, bukan ratusan juta orang dapat. Nah, yang datang kan orang bodoh semua, kasihan. Padahal di rumah orang cuma makan daun kelor, di rumah orang cuma makan daun ubi, orang isi di di tanpa mayat, di kuburan 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Supaya apa? Keramat arwah leluhur. Ikut orang, tahu setan yang ikut orang sayang. Ini dunia manusia ini tipu baku tipu. Semua ada toh. Korupsi apa semua di mana, tipu baku tipu. Gas LPG ditipu 2 kilo, kita tulis 3 kilo, toto cuma 2 kilo. Gas LPG 12 kilo, toto ada isi cuma 10 kilo. Untung toh. Mas juga semuanya tipu baku tipu manusia ini. Kalau pakai ini pintar sekali saudara. Ya manusia bodoh ya ketipu no. Sampai suruh bodoh. Ya kan? Sampai suruh bodoh. Makanya Tuhan bilang, umatku itu binasa bukan karena pintar, karena bodoh, kasihan. Umatku itu binasa karena apa? Karena kebodohan kalian, bukan karena kepintaran kalian. Ya setan pakai otak ini manusia lain untuk makasih bodoh Anda. Ya kan? Jadi di atas manusia pintar masih ada manusia pintar, tinggal level-levelnya. Di setan juga kan ada level-levelnya, bukan cuma di dunia malaikat, ada level-levelnya. Ada penghulu, kepala penghulu, ada anggota. Setan juga kan begitu. Jadi di atas Anda masih ada lagi yang lebih pintar dari Anda untuk tipu-tipu. Lalu dia pakai ini otak saudara. Ya kan? Halo Bucan Delandina, salam ilmu mempelai tersayang yang elok, cantik, mempesona dan terekselen di hati Bapak Yahweh. Shalom. Tuhan Yesus memberkati Bucan Delandina. Iya kan? Jadi saudara harus bisa mengenali ini alam astral tak kasat mata. Saudara pelajari tuh. Jangan cuma saudara tahu yang alam yang kelihatan, yang tak kelihatan saudara tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti. Padahal sesungguhnya yang lebih berpengaruh, dunia nyata ini kan hanya efek. Yang lebih berpengaruh itu alam yang tak kelihatan, alam roh.
Yesus. Jadi Bapak Ibu, hati-hatilah kita, berjaga-jaga, jadilah manusia yang pintar. Belajarlah dari kebodohan kita, saudaraku ya. Saudara harus belajar dari kebodohan. Saya juga masih belajar jadi manusia, supaya jadi manusia yang pintar, saudaraku ya. Bukan manusia yang bodoh, saudara, ya kan? Ku hati yang darah yang kudus. Haleluya. Ya Tuhan, hati yang dengan kudus, sucikanku. Oh Yerusalem, kota mulia. Halo, shalom Bucan, Nurtani Purba, salam Elohim mempelai Tuhan Yesus Kristus yang teresa di hati Bapa Surgawi. Salam hormat dan kasih, selamat sore juga. Jesus love me, shalom Elohim mempelai ilahi. Bunda Fe tercantik tersayang Bapa Surgawi, shalom. Bucan Dilandina, salam Elohim. Bucan Jul tersayang, Umalin tersayang, dan semua kesayang di live chat. Tuhan Yesus berkati. Saudara, jangan sampai kebenaran jadi tertutup hanya karena berat belajar hal baru. Belajarlah, banyak yang masih baru, banyak yang masih termateraikan di dalam firman Tuhan, belum disingkapkan semuanya. Di zaman baru, di era baru, kerajaan 1000 tahun baru, banyak rahasia yang terbuka, saudaraku ya. Tuhan Yesus Kristus sudah ada di tengah-tengah kita, berdiam di antara manusia yang berkenan kepadanya. Iya, firman Tuhan kata saudara iman, Yesaya 23:10-21. Saudara baca masing-masing di rumah ya. Yesaya 23 ayat 10-21 katanya ya. Haleluya. Mempelai saat ini bincang-bincang santai saja pada kita ya, secara roh. Coba tungguin mempelai senter sinar matahari ini apakah berubah tidak ya? Dari samudra. Siapa tahu kamari kok dia tiba-tiba berubah jadi bola api. Haleluya. Harus lihat Bapak Ibu ya, perubahan alam, matahari, bulan, bintang. Haleluya.
silau men. Mempelai ti anu berubah ndak? Ya sabar, kencang angin. Bincang-bincang santai kita saja saudaraku. Mempelai juga mau makan dulu saudara, lapar ya. Baru jam 3.45 karena kondisi keadaan tidak memungkinkan untuk puasa full saudara, untuk anak. Kalau sakit cepat lapar saudara. Seperti sungai di hatiku. Mempelai itu selalu berdoa kepada orang-orang yang baik hati, kepada orang-orang yang sudah memberkati mempelai. Mempelai ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan, keluarga, Bapak Ibu ya dimanapun berada, apa yang dikerjakan, usaha, pekerjaan diberkati oleh Tuhan ya. Terima kasih banyak kepada orang-orang yang baik hati, anak-anak Tuhan yang baik hati di seluruh dunia. Thank you. Jadi kita kalau baik Bapak Ibu, kita kalau baik dengan orang, pasti karma kita akan baik juga. Turun ke anak-anak, keturunan kita, Tuhan akan berkati semuanya kalau kita baik dengan orang. Kita suka mengasihi orang, memberkati orang, Tuhan pasti akan memberkati hidup kita, memberkati minimal makan minum kita, pakai kita, bukan cuma itu, rumah, tempat tinggal, semuanya. Apa sih yang susah buat Tuhan untuk Tuhan lakukan? Lah dia yang punya surga, bumi neraka gimana? Jadi tidak susah buat Tuhan untuk memberkati kita anak-anaknya. Halo Ucan Tika, Ucan Trisna, Ucan Peninan Doki, salam elok mempelai yang cantik, elok mempesona di hati Bapa Surgawi. Sangat indah pemandangannya, sangat indah. Iya, makanya mempelai suka latihan karena angin-angin toh. Kalau di dalam ruangan toh mesti pakai kipas angin lah, pakai AC lah, kan panas kalau di dalam ruangan. Kalau ini kan anginnya alami toh, anginnya alami say. Alami say. Mempelai mau makan dulu ya. Coba cerita live makan. Nantilah disambung lagi ya. Kapan-kapan kita sambung lagi. Ini kan aku percaya. Mempelai kalau kurang sehat badan, lemah, sakit, tidak puasa sayang. Kalau lemah fisik kita harus makan banyak supaya cepat sembuh dong, sambil berdoa toh. Sambil bikin minuman, jahe kah, kunyit kah, serai kah. Tempat perlindunganku ya. Angin surga mempelai. Makanya sejuk ada. Sejuk sekali bulannya, sejuk sekali mempelai, ditambah lagi cahaya kemuliaan. Haleluya. Bukan bercahaya kita loh pada waktu Tuhan datang. Manusia kan pernah nggak tahu. Kita kan juga tiba-tiba toh coba ganti. Dulu kan tidak ada begini. Tapi kalau dulu mempelai buat video itu kan ada seperti kayak bola-bola api, berubah itu matahari saudaraku ya. Sekarang kan sudah tidak, karena sudah di kerajaan 1000 tahun dan di dunia roh, dunia mata jasmani manusia kan belum bisa terima. Dunia roh kan sudah mau 4 tahun. Terima kasih mempelai Bapa Surgawi yang terhormat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Tetap semangat ya, memberitakan firman Tuhan sampai semuanya berubah. Yang miskin diperkaya, yang menangis diberikan sukacita di hati, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya.
Haleluya. Tak pernah kecewa karena aku punya Tuhan yang dahsyat. Mempelai mau tutup saja. Mempelai mau sampai ketemu ya Bapak Ibu. Kan tadi malam ketemu Bapak Yahweh, Pangeran Ilahi. Ya Bapak Ibu, Tuhanmu. Iya, daun-daun. Di sini adem saudara. Nih, bunga-bunga. Bunga-bunga enak toh. Enak mata kan saudaraku. Tuh, saudara bisa lihat enggak? Mempelai sum. Bunga anggreknya mempelai sebuah bunga lagi, gagah sekali. Gagah sekali guys. Tuh keren. Keren toh bunganya. Tuh baru keluar bunga. Awalnya cuma satu pohon ya guys. Terus anaknya beranak jadi banyak. Jadi beranak saudara. Nanti disambung lagi ya saudaraku. So lapar. Karena fisik enggak kuat saudara, sakit saya dalam keadaan sakit saudara. Sakit menuju. Bapak Ibu tahu tuh sakit menuju. Nah, sakit menuju. Tetap happy ya saudaraku. Yang penting hatinya tidak sakit doe. Hati tetap bersuka cita doe. Biar fisik sakit lemah, batuk flu, demam meriang, tapi fisik sakit tapi hati tetap bersuka cita ya guys. Ya kan? Yang penting masih bisa makan, bernafas, tetap bersuka cita, tetap bersyukur. Apa ini mempelai bunga ini? Nih, enggak pernah layu dia, kasihan. Biar dimakan usia enggak pernah layu, soalnya plastik. Margaga dia toh, biar plastik margaga. Jadi seperti itu ya guys. Tetap sukacita guys, apapun keadaan kita bersyukurlah. Masih bisa hidup, bernafas, makan, minum toh. Bersyukuri saja. Tunggu saja nanti itu kerajaan 1000 tahun menyala abangku. So di atas tanah itu yang kerajaan dari bawah tanah sama so naik. Itu air tsunami so naik dengan bandaran. Sudah situ. So tanda-tanda itu sayang. Ya kan? Itu saja yang kita tunggu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bumi ini. Bukan hanya kepada ratusan orang, tapi kepada orang banyak. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan dengan benar, dengan kasih, dengan cinta. Karena yang dorang kenal selama ini dorang pe Tuhan, keegoisan mereka, kesombongan mereka, itu kan tidak benar. Tuhan yang mereka sembah katanya Tuhan Yesus, tapi sombongnya minta ampun. Jadi Tuhan yang mereka adalah Tuhan papan dusta. Bukan Tuhan Yesus yang di atas kayu salib, tapi Tuhan Yesus yang tidak mati. Tuhan mereka yang mereka sembah Tuhan Yesus yang bukan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Tuhan Yesus yang mereka sembah adalah Tuhan Yesus yang angkuh saudara, diri mereka sendiri, keangkuhan diri mereka sendiri. Beda kan? Sama-sama panggil Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesusnya berbeda. Bukan seperti yang Tuhan Yesus yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus yang ada menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib, bukan. Yang penuh dengan kerendahan hati, kesucian, bukan. Tuhannya beda saudara. Ya kan? Sama, namanya sama, tapi konsepnya, pandangannya beda. Ya. Paham sampai sini? Dunia roh itu bongkar semua saudara. Sama, namanya sama, Tuhan Yesus. Mereka juga sembah Tuhan Yesus, tapi kesombongannya mereka, keangkuhan mereka. Tidak ada pertobatan, yang dibuat dosa terus. Karena mereka sembah adalah Tuhan Yesus, dirinya mereka sendiri yang mereka anggap sebagai Tuhannya. Harta benda, profesi diri, kebanggaan diri, mereka anggap itu sebagai Tuhannya. Uangnya, hartanya, itu Tuhan mereka. Jadi itu kan perbedaannya ilalang dan gandum kan jelas. Bye-bye, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang sudah memberkati, pasukan 77, semua anak-anak
malaikat-malaikat Tuhan. Ya, bersyukur saudara, makan minum saudara ada sampai di detik ini kan masih hidup, bukti tanda cinta Tuhan kepada kita. Berkat Tuhan dari mana saja, mau kecil mau besar kita terima, mau itu 10.000, 20.000, bersyukur saudara. Besar ataupun kecil kita syukuri. Penting kita masih bisa makan, minum, bernafas ya. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat melayani Tuhan. Tetap semangat bersaksi menjadi saksi-saksi surga sampai ke seluruh penjuru mata angin bumi. Karena semua manusia harus mendengar kesaksian surga. Kalau bukan kita yang menyaksikannya, siapa lagi? Mereka mendengar dari kita. Kalau kita malas-malas tidak mau bersaksi, dari siapa lagi? Mereka juga akan binasa kalau kita tidak menyampaikannya. Mereka bilang kita tidak pernah